Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh rasa hormat dan ketenangan, kami menyapa Bapak dan Ibu pemirsa yang kami muliakan, terutama para pensiunan ASN, para purnawirawan TNI dan Polri, serta seluruh keluarga besar yang telah memberikan pengabdian panjang kepada bangsa ini. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami membawa kabar resmi yang sangat penting dan telah lama ditunggu-tunggu. Pemerintah telah menetapkan kenaikan gaji dan pensiun sebesar 16% dan pemberlakuannya dimulai pada tanggal 15 Desember 2025. Dengan izin Allah, kami akan memaparkan penjelasan secara runtut, lembut, dan mudah dipahami, khususnya bagi para pemirsa lansia yang membutuhkan informasi jelas dan menenangkan. Sebagai pembuka, izinkan kami menyampaikan inti headline dari kabar ini. Pengumuman kenaikan ini bukan prediksi, bukan sekadar wacana, dan bukan pula kebijakan yang masih bisa berubah sewaktu-waktu. Ini adalah keputusan final yang telah resmi masuk dan tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025. Artinya, secara hukum dan pendanaan, kebijakan ini sudah memiliki dasar yang kuat. Bapak dan Ibu tidak perlu lagi bertanya-tanya apakah kebijakan ini akan terlaksana atau tidak, sebab pemerintah telah memastikan pelaksanaannya. Selanjutnya, mari kita memahami alasan mengapa kebijakan kenaikan ini akhirnya diberlakukan. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat menghadapi tekanan ekonomi yang tidak ringan. Kenaikan harga bahan pokok, meningkatnya biaya kesehatan, serta melemahnya daya beli menjadi tantangan bagi banyak keluarga. Bagi aparatur sipil negara aktif saja, situasi ini terasa berat. Apalagi bagi para pensiunan yang pendapatannya tetap dan tidak berubah dari tahun ke tahun. Banyak pensiunan mengungkapkan bahwa uang pensiun bulanan semakin cepat habis karena kebutuhan dasar dan biaya perawatan kesehatan terus meningkat. Oleh sebab itu, pemerintah akhirnya mengambil langkah untuk memberikan penyesuaian sebesar 16% sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian sekaligus sebagai wujud upaya menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat. Kemudian mari kita masuk ke rincian kebijakan ini. Kenaikan 16% ini berlaku bagi semua kategori terkait, yaitu aparatur sipil negara aktif dari seluruh golongan pensiunan aparatur sipil negara, purnawirawan TNI, purnawirawan Polri, janda duda penerima pensiun. Semua kategori tersebut akan mendapatkan kenaikan dalam porsi persentase yang sama. Namun tentu saja, nominal akhirnya berbeda sesuai golongan, masa kerja, dan besaran gaji atau pensiun sebelumnya. Sistem penggajian ASN memang didasarkan pada perbedaan tanggung jawab dan lama pengabdian, sehingga variasi nominal tersebut merupakan hal yang normal dan teratur. Selanjutnya, mari kita memperjelas waktu berlakunya. Pemerintah menyatakan bahwa kenaikan ini mulai berlaku efektif pada tanggal 15 Desember 2025. Tanggal ini telah dipilih dan dijadikan acuan resmi dalam penyusunan APBN, sehingga seluruh instansi terkait wajib mengikuti jadwal tersebut. Masyarakat pun berharap, dengan adanya ketetapan waktu yang jelas, pelaksanaan tidak akan mengalami hambatan atau penundaan. Namun kita semua memahami bahwa dalam beberapa tahun terakhir, setiap kali ada kebijakan baru terkait pembayaran, terkadang muncul keterlambatan. Ada yang hanya terlambat beberapa hari, ada juga yang baru masuk ke rekening setelah menunggu berminggu-minggu. Keterlambatan semacam ini tentu memberatkan para pensiunan, terutama mereka yang memerlukan dana tepat waktu untuk membeli obat atau kebutuhan harian. Karena itu, kami ikut menyampaikan harapan masyarakat agar pada tahun ini pemerintah bekerja lebih disiplin sehingga pembayaran dapat diterima tepat waktu. Berikut ini kami jelaskan proses teknis yang biasanya terjadi setelah kebijakan disahkan. Meski keputusan kenaikan sudah final, setiap instansi tetap memerlukan petunjuk teknis sebagai dasar perhitungan. Dokumen teknis ini memuat rincian cara menghitung penyesuaian, kategori pegawai dan pensiunan yang berhak, serta mekanisme penyalurannya. Penyusunan juknis biasanya melibatkan beberapa lembaga sehingga membutuhkan waktu tertentu. Setelah juknis diterbitkan, barulah instansi penggajian mulai melakukan pemutakhiran data dan proses penyesuaian nominal. Kemudian, kami ingin memperjelas cara penghitungan besaran kenaikan. Meski persentasenya sama, yaitu 16%, penambahannya tentu berbeda. Sebagai contoh,
Seseorang yang sebelumnya menerima pensiun 4 juta rupiah akan mendapatkan tambahan sekitar 16% dari angka tersebut, sedangkan pensiunan dengan jumlah pensiun 2,5 juta rupiah akan menerima tambahan yang disesuaikan dengan nominal awalnya. Prinsip ini berlaku di semua golongan dan kategori. Sekali lagi, yang penting adalah bahwa semua menerima peningkatan dalam persentase yang sama. Selanjutnya, perlu kami sampaikan bahwa hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai penyesuaian tunjangan tertentu. Pemerintah masih menyiapkan aturan pelaksana untuk menentukan apakah tunjangan-tunjangan lain akan menyesuaikan mengikuti kenaikan gaji dan pensiun. Karena itu, untuk sementara kita hanya dapat memastikan bahwa kenaikan yang telah diputuskan adalah kenaikan pada gaji pokok dan pensiun. Untuk perkembangan selanjutnya, kita perlu menunggu peraturan tambahan dari kementerian terkait. Kemudian, mari kita melihat dampak positif dari kebijakan ini. Bagi aparatur sipil negara aktif, kenaikan gaji ini dapat membantu menyeimbangkan kembali beban ekonomi yang semakin meningkat. Bagi pensiunan, tambahan pendapatan ini sangat berarti karena dapat digunakan untuk kebutuhan mendesak seperti biaya pengobatan, perawatan kesehatan rutin, dan kebutuhan pokok lainnya. Banyak pensiunan yang mengaku bahwa tambahan sekecil apapun sangat membantu, apalagi ketika kebutuhan harian terus meningkat seiring bertambahnya usia. Meskipun kebijakan ini memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, pemerintah juga menyampaikan bahwa perhitungan anggaran telah dilakukan dengan sangat hati-hati. Menurut Kementerian Keuangan, kenaikan ini tidak akan mengganggu keseimbangan fiskal negara karena telah disusun dalam perencanaan anggaran secara komprehensif. Pemerintah berharap bahwa peningkatan kesejahteraan aparatur sipil negara dan pensiunan dapat melahirkan motivasi dan kontribusi positif bagi masyarakat secara keseluruhan, terutama dalam peningkatan kualitas layanan publik. Berikut ini kami sampaikan bagaimana masyarakat merespons kebijakan ini. Banyak ASN aktif yang menyambutnya dengan rasa syukur. Mereka menilai kenaikan ini sangat membantu, meskipun sebagian kecil berpendapat bahwa kenaikan 16% masih belum cukup untuk menutupi kenaikan biaya hidup. Namun perbedaan pendapat ini wajar karena setiap keluarga memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Di kalangan pensiunan, respons positif juga muncul. Banyak yang merasa lega dan bersyukur karena mendapatkan peningkatan pendapatan. Namun sebagian lagi berharap agar selain menaikkan pensiun, pemerintah juga memperbaiki kualitas layanan kesehatan serta memastikan pembayaran yang tepat waktu. Selanjutnya, mari kita bahas gambaran teknis dan kategori penerima. Semua kategori penerima pensiun, baik aparatur sipil negara maupun Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk janda atau duda penerima pensiun, akan menerima kenaikan mulai 15 Desember 2025. Pembayaran tetap akan disalurkan melalui bank-bank penyalur yang selama ini bekerja sama dengan pemerintah. Dasar hukum kebijakan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, sehingga seluruh proses pelaksanaan berada dalam aturan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah memahami seluruh informasi tersebut, izinkan kami menyampaikan harapan besar yang sering muncul dari para pemirsa lansia. Banyak dari mereka menginginkan sistem pembayaran yang lebih stabil, tidak terlambat, dan tidak berubah-ubah. Ketika usia semakin lanjut, kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sistem tentu semakin terbatas. Oleh sebab itu, ketepatan waktu dan kejelasan proses sangat penting untuk memberikan ketenangan bagi para pensiunan. Pada bagian penutup ini, marilah kita mengambil kesimpulan dengan tenang. Kenaikan gaji dan pensiun sebesar 16% yang berlaku pada 15 Desember 2025 merupakan kebijakan besar dan langkah maju yang memberikan harapan bagi jutaan ASN dan pensiunan di seluruh Indonesia. Meski beberapa rincian teknis masih menunggu kejelasan lebih lanjut, kebijakan ini tetap menjadi kabar baik yang patut disyukuri. Dengan izin Allah, kebijakan ini diharapkan membawa keberkahan, kelapangan, dan kebaikan bagi banyak keluarga yang sangat membutuhkan tambahan dukungan ekonomi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu pemirsa yang telah mengikuti penjelasan ini dari awal hingga akhir. Semoga Allah memberikan kesehatan, umur panjang, dan ketenangan hati kepada kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Bapak dan Ibu selalu mendapatkan pembaruan informasi penting dalam siaran berikutnya.
Insya Allah, kami akan terus menyampaikan kabar-kabar resmi dan terpercaya, sehingga Bapak dan Ibu selalu mendapatkan informasi yang lengkap dan mudah dipahami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.